Tapi selama Pak Harto berkuasa kan saya tidak pernah meminta satu jabatan apapun yang harusnya saya dapat kalau mau kan. Iya. Apakah jabatan jadi duta besar atau jadi nggak ada, saya itu nggak pernah dari dulu. Saya itu tetap Tengku Zulkarnain seorang guru, seorang seniman kan gitu. Tapi ceritanya gimana Pak Ustadz Tengku bisa dekat dengan keluarga Pak Harto atau keluarga Cendana? Nah, lalu tadi belum dijawab. Apa yang harus dilakukan oleh Habib Rizik tadi? Kalau kuat tadi membesarkan partai politik, satu partai politik. Nah, rasanya nggak mungkin. Paling sekarang ini mau besarin siapa? Ummah, Masyumi, atau masih ada 2024. PKS. Masih ada 2024. Artinya masih jalan ya, masih 3 masih tahun ini. Saya mau tanya soal tadi ya. Tweet-tweet di media sosial gitu. Jadi agak diri pribadi Ustadz Tengku ya. Jadi pertama kita bicara politik Islam, kedua bicara tentang Habib Rizik tadi. Nah, yang ketiga soal tweet-tweet gitu. Ustadz Tengku ya, kalau dilihat looknya itu kan orang mengatakan wah ini pasti ortodoks, konservatif, radikal ya kadang-kadang ya. Radikal kanan ya, ada radikal kiri juga soalnya. Ini pasti intoleran, kira-kira begitu kan, judgingnya kan begitu kita, judgement kita kalau melihat sosok yang seperti ini kan. Tapi begitu saya bawa Ustadz ternyata separuh Chinese, wah saya agak shock juga, wah rupanya ada darahnya begitu juga. Tapi begini Ustadz kenapa agak nakal juga kalau saya lihat kalau di media sosial itu. Saya kan sering ngikutin Ustadz itu, sering. Kadang-kadang sengaja Ustadz repost orang yang memaki Ustadz sambil menggelitik-gelitik aparat hukum ya, kadang-kadang begitu. Bahkan yang ngomong kotor pun Ustadz repost gitu. Nah, apa yang bisa menjelaskan? Sampai ada orang yang mengkritik begini, loh Ustadz mengatakan misalnya kan tadi Menko Polhukam bukan urusan dia, tapi orang mengatakan lah bukan urusan Ustadz juga ngomong-ngomong politik, kan Ustadz kan ngomong tentang keumatan, tentang ummah gitu. Ngapain Ustadz menyentil sana nyentil sini di bidang politik? Ah, kira-kira gitu, Ustadz. Ya, berarti dia nggak paham Islam. Oke. Islam itu kan sempurna. Sedangkan urusan masuk WC diurus. Ya. Urusan suami istri mau campur aja diurus. Oke. Jika kau sudah selesai mencampuri istrimu, timbul rasa bosanmu kata Nabi. Tinggallah kau barang sejenak. Elus-elus rambutnya, pencet-pencet hidungnya, walaupun hatimu sudah muak. Nah, demi apa? Demi menjaga perasaan istri. Karena habis campur langsung tidur kan, istri bilang kayak kodok ini orang kan gitu. Kalau kodok ini kayak kebo. Udah selesai. Apabila kau mau mengulanginya 2 ronde, maka jangan kau ulangi sebelum kau mencuci farjimu dengan air bersih, kemudian berwudu seperti orang mau sholat, baru kau lakukan lagi ronde kedua. Nggak ada agama sesempurna ini. Jadi kalau urusan yang seperti itu aja terang-terangan Nabi urus, bagaimana urusan politik yang akan menguasai hajat kehidupan bangsa kita 5 tahun ke depan, nggak diurus lewat ukuran agama? Itu kan sangat berbahaya itu. Wong masuk WC aja diurus pakai urutan agama. Masa ini APBN negara 1 tahun 1.800 triliun. Nyah, urus olehmu, tapi saya nggak mau tahu kamu itu mau sholat, mau enggak, mau agama, atau mau komunis, atau mau... Kok alangkah naifnya seperti ini, nggak mungkin. Jadi itu yang melatar belakangi Tengku, Ustadz, kenapa begitu luar biasanya kalau komentar sini ya? Iya. Sampai kemudian Tengku ini termasuk yang paling laris dipalsukan gitu. Ada Dengkul Zul. Banyak, ada 9, ada 10. Jadi kalau kita buka Tengku Zul itu banyak banget itu ininya. Tapi yang asli yang tadi ya 22.000 tersebut. Tengku, orang pasti akan bertanya, sebenarnya Tengku ini latar belakang pendidikannya apa sih? Saya udah pernah tanya, tapi saya ingin diingatkan kembali. Kok ngomong tentang politik, tentang Masyumi, tentang Islam, tentang
macam-macam gitu. Bisnis juga bisa yang saya lihat gitu. Latar belakangnya pendidikannya apa? Kalau pendidikan formal saya linguistik, bahasa ya, tapi linguistik tuh bahasa Inggris ya waktu itu atau linguistik? Ya, linguistik tapi dalam bahasa Inggris. Oh, Oke. Linguistik dalam bahasa Inggris ya. Oke. Linguistik English Department. Jadi saya tuh belajarnya pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Tesisnya juga ditulis dalam bahasa Inggris, ujian meja hijaunya dalam bahasa Inggris, dan mengajar di kelas pun dalam bahasa using English ya, pakai bahasa Inggris. Nah, itu makanya sekarang bikin medsos baru, YouTube baru namanya Sang Guru Official ya. Nah, tapi kan pendidikan itu tidak hanya formal. Ya. Kalau agama kan saya ditempa dari kecil, dari umur 4 tahun saya ditempa untuk urusan agama. Dan kalau politik ini kan bapak saya kan orang Masyumi. Kakek-kakek saya guru-guru kan orang Masyumi. Sambil ngobrol-ngobrol begini aja, itu saya di kader itu. Bagaimana menjadi kader politik yang militan, yang tidak mengambil keuntungan uang dari kepolitikannya itu, tapi justru memberikan sumbangan kalau perlu harta dan pemikiran kepada partai politik atau gerakan politik agar berdiri agama Islam itu sesuai dengan Undang Dasar 45, negara menjamin itu kan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Gitu. Nih Tengku tadi mengatakan punya media sosial, ada Twitter, ada fans page, kemudian ada YouTube, kemudian ada Instagram, Facebook juga. Facebook ada, tapi agak mikir jarang digunakan, jangan-jangan. Ada 5 media sosial ini ya, itu dipakai setiap hari atau ada yang lebih favorit? Kalau Twitter setiap hari. Fanpage hampir setiap hari juga. Hampir setiap hari. Kalau YouTube setiap hari. Setiap hari upload ya. Oke. Yang itu Tengku Zulkarnain official ya? Iya, official. Kalau yang Sang Guru? Yang baru. Sang Guru baru. Belum reguler. Sudah mulai tapi belum monetisasi, tapi sudah jalan. Kemudian Instagram? Ya, Instagram tuh 810.000 itu sudah jalan. Kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Dan kemudian isinya beda-beda isi. Facebook juga kan pendek-pendek aja ya kayak. Facebook. Nah, dari 5 media sosial ini, ini kan juga pengetahuan dari seorang ahli linguistik, tidak hanya soal agama ya. Bagaimana Tengku bisa membedakan karakteristik dari 5 media sosial ini? Ya, saya pertama lihat respons. Iya, respons. Kalau Twitter itu biasanya menengah ke atas. Menengah ke atas ya? Golongan orang-orang yang pakai Twitter. Dan karena dia pendek, itu kata-katanya harus pilihan dan menyengat. Pilihan dan menyengat. Ya, Pak. Saya pengen contoh dari Tengku Zul yang pendek dan menyengat itu misalnya apa? Itu menjelang 10 November misalnya. Istana serasa gempa. Langsung ya. Luar biasa ya. Pendek tapi kan menyengat itu. Udah itu kalau fanpage itu kan fans ya. Itu orang-orang yang memang suka dengan kita. Meskipun ada nyeludup 1-2 buzzer ya. Tapi itu orang-orang yang suka dengan kita. Itu biasanya kita membentuk opini pemikiran ya. Melalui fanpage itu saya. Apakah memandang suatu masalah misalnya yang up to date, itu saya pandang dengan pola pikir saya. Sehingga orang yang membaca akan memahami begini loh sikap saya. Itu fanpage ya. Fanpage. Berarti itu lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Kalau bahkan lebih panjang dari Instagram kadang-kadang. Tapi saya selalu memilih satu halaman saja. Kemudian Instagram itu saya lebih menginginkan pendekatannya itu lebih agak soft ya. Agak soft, makanya tidak menggigit saya di Instagram, tidak terlalu menggigit. Yang di-share apa? Foto? Kan ada komennya juga pasti. Pasti komen. Saya lebih mengutamakan pada komen daripada foto. Foto cuma ilustrasi saja. Jadi saya ingin dengan Instagram itu mengajarkan kepada adik-adik atau anak-anak didik saya itu bagaimana mengungkapkan pemikiran agar dibaca orang dan bisa dianggap orang sebagai masukan atau satu hal yang bisa diperdebatkan. Makanya lebih edukasi ya berarti. Edukasi. Kalau fanpage sudah jelas. Kalau Facebook? Kalau Facebook isu-isu semasa aja.
Oke. Isu-isu yang sedang populer pukul. Oke, nggak terlalu dipikirin, pokoknya di-share. Iya, Nah, terakhir yang paling penting itu YouTube. Karena kita tahu bahwa sekarang ini terutama generasi muda kan lebih percaya, lebih bisa mengikuti kalau disampaikan secara audio visual. Ya. Dan sebagai seorang yang menggeluti linguistik pasti paham betul. Itu orientasinya kemana kalau YouTube? YouTube ya kita menyampaikan, kalau Tengku Zulkarnain itu official, itu saya menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oke. Khusus untuk itu. Kalau Sang Guru itu saya mau menyampaikan hal-hal yang saya jalani. Oke. Misalnya saya ke Candi Muaratakus. Oke. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ternyata di Muaratakus itu tidak ada patung Buddha. Oke. Tidak ada ukiran Buddha. Iya. Tidak ada tulisan Palawa yang membuktikan dia Buddha. Oke. Tidak juga Hindu, tidak ada tulisan Sanskerta, dan tidak ada patung-patung Hindu. Terus apa ini? Oke. Maka ternyata tidak ada patung Buddha, tidak ada patung Hindu, tapi dia bentuknya tauhid, menghunjam ke bumi, menjulang ke langit. Ini Yeah. ciri-ciri agama tauhid, la ilaha illallah. Iya. Dan ternyata tulisannya itu tulisan Aramaik, tulisannya Nabi Ibrahim. Iya. Lebih tua dari Arab, lebih tua dari Ibrani. Iya. Lam H 156, 159, H waw lam alif ya. Berarti ini kan Islam. Oke. Islam di zaman Nabi Ibrahim. Oke. Kan kebetulan istri Nabi Ibrahim yang ketiga, Kontura, itu orang sini. Orang sini, Kontura, istri Kontura? Nabi. Nah, itu istri Nabi Ibrahim yang ketiga. Okay. Memang orang sini, orang India. Ini kan India ini, dari Pakistan sampai Filipina kan disebut India ini. Oh, dulu satu kawasan ya. Jadi Iya. dari sini. Dan Iya. memang akhirnya kan anak beliau itu ada 7. No wonder mungkin kalau orang seperti dulu muda berjalan, karena gede-gede orangnya kan. 7. Yang paling tua kan tinggal di Jordan, menghasilkan suku Madian. Ini yang akhirnya nanti zaman Nabi Syuaib, mertua Nabi Musa, dimusnahkan karena menipu timbangan. Iya. Tapi yang 6 kan pulang kemari. Yang 6 itu pulang kemari dari mulai Vietnam, Kamboja, Thailand, Indonesia, sampai ke Filipina. Mereka berdakwahkan agama tauhid, la ilaha illallah. Makanya seluruh patung nggak ada dalam candi-candi mulai dari Aceh sampai ke Muara Jambi itu, situs-situs yang ada itu tidak ada jejak Buddha. Dan tidak ada satu kampung pun di Sumatera itu kampung Buddha itu tidak ada. Kalau di Jawa kan misalnya ada Dieng, itu jejak-jejak Hindu. Tengger, Bromo, itu ada jejak-jejak Hindu. Di Sumatera nggak ada. Saya mau Sang Guru itu begitu, ketika saya jalan ke suatu tempat, saya ajak berpikir umat itu begitu. Jadi lebih pada sharing pengetahuan. Iya, dan sambil melihat. Sambil melihat negeri Nusantara ini. I know. Sementara kalau yang tadi Tengku Zulkarnain lebih pada dakwah ya. Iya, kalau urusan politiknya di mana? Kalaupun saya mau bicara tentang ilmu agama, Sang Guru itu maunya saya baca kitab. Saya misalnya baca Riyadhus Shalihin. Jadi ini lebih serius ya? Lebih serius. Lalu komentar agamanya gimana? Kalau komentar ke politik. Kalau politik tuh di Tengku Zulkarnain official itu kan sambil ceramah. Saya kan dalam ceramah saya kadang-kadang kan ada 5 menit itu ngomong politik. Iya, mesti saya akan termasuk soal ayam itu juga. Mesti 5 menit atau 10 menit saya akan bicara politik. Jadi sobat era sekalian, ya sekalian saya promosikan ya. Jadi di Tengku Zulkarnain official itu jangan salah, konten yang paling disukai adalah konten ayam. Tengku Zul memelihara ayam. Berapa ayam ada? 100 ayam saya, 100 ekor ayam saya. Nah, 100 ekor, dan tahu dari mana bibitnya dan lain sebagainya. Ya? Oh iya, saya perintahkan itu, ini kawinkan dengan ini, yang ini dengan itu, nanti anaknya ini, itu saya tandai. Sampai ada orang yang bikin meme atau bikin komentar, ini baru ngadu ayam dengan ayamnya Ustadz Tengku. Kan bohong. Bohong ya? Ayam saya itu tidak pernah diadu. Luka pun nggak pernah. Pernah. Kalau itu sejak SD. Nggak pernah ngadu ayam ya? Hobi piara ayam dari SD, ratusan ekor ayam saya. Dan guru saya SD kan saya di Muhammadiyah. Iya. Itu sudah wanti-wanti. Siapa mengadu ayam, di akhirat akan diadu oleh ayam. Siapa mengadu kambing, di akhirat akan diadu oleh kambing. Diadu oleh kambing? Iya, diadu domba oleh kambing. Kambingnya yang ngadu kita. Kambing. Jadi saya pikir itu sangat mendarah daging ya bagi alam bawah sadar saya, bahwa
Makanya saya pelihara ikan cupang itu pun dari kecil hobi. Ratusan ekor, puluhan ekor. Itu ada konten yang beli ikan cupang tuh ditonton puluhan juta orang. Tapi saya tidak mau mengadunya. Oke. Nggak mau saya, karena pokoknya guru saya menekankan itu, dan itu karena dilakukan oleh guru-guru saya sejak saya kecil. Bagi saya sangat membekas. Makanya nggak mungkin saya mengadu binatang. Ustadz ya, kalau Ustadz ini kan, Ustadz ya media sosial tuh Ustadz kendalikan sendiri atau ada tim? Saya sendiri. Oh, Ustadz sendiri? Sendiri. Berarti kalau ada di pesawat bisa nge-tweet gitu-gitu ya? Iya, oh, oke. Jadi anytime, anywhere? Iya. Oke. Luar biasa. Dan itu bagi saya mengembirakan. Misalnya gini, kalau kita bermain media sosial, jarang kan saya tanya soal media sosial ke Ustadz. Apa yang membuat Ustadz gembira? Yang menggembirakan Ustadz? Ya, ketika kita sampaikan itu kemudian ada respon-respon yang positif. Positif ya? Menggembirakan. Misalnya, Pak Kiai, saya selama ini salah sangka dengan Kiai. Saya menganggap Pak Kiai itu Wahabi. Dan ternyata Pak Kiai tidak Wahabi. Saya baru tahu ini. Jadi itu juga dapatkan saya. Jadi waktu Sobat Era sekalian, pada edisi sebelumnya kan ada 2 video mengenai Ustadz. Dan ketika Ustadz cerita kalau Ustadz begitu cinta dengan ibu, kemudian haji, lebih dulu datang untuk menunggu ibu karena Ustadz tidak mendapatkan kuota lagi dan lain sebagainya, itu mereka langsung berubah pikiran. Oh, ternyata sisi manusiawinya hebat juga Ustadz Tengku ini, karena orang berpikirnya Ustadz Tengku itu adalah kiai yang radikal, kerjanya mengkritik Jokowi, kemudian ya mungkin termasuk kelompok-kelompok garis keras kanan dalam politik Indonesia gitu. Itu Ustadz merasa rugi nggak digituin? Enggak ya? Enggak, kan itu resiko perjuangan. Resiko ya. Cuman saya bisa melihat pemetaan bahwa ini framing kan. Framing. Memang dia buat opini sedemikian rupa bahwa Tengku Zulkarnain itu Wahabi, anti NKRI, anti Pancasila, persatuan, penebar hoak, terus khalifah ya, khilafah dan sebagainya. Itu saya biarin. Tapi kan satu hari kan mereka akan balik juga gitu. Ketika lihat saya main gitar, nggak mungkin. Hati Wahabi, ISIS main gitar itu nggak mungkin. Nah, ketika lihat saya misalnya waktu saya ke kuburan sahabat di Barus. Gimana Cak? Saya nggak pernah lihat buktinya bisa main gitar. Ada di Korea saya main gitar. Iya. Jadi waktu saya ziarah kubur sahabat di Barus, misalnya saya kemudian memimpin doa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Mana mungkin ini Wahabi kirim Fatihah ya. Akhirnya kan pelan-pelan balik juga gitu. Oke. Tapi saya memang harus sabar. Seperti framing misalnya Tengku Zulkarnain itu antek cendana yang disusupkan ke MUI untuk menyerang Jokowi. Nah, kan gitu ya. Dan memang dekat dengan cendana kan Tengku Zulkarnain. Ya, itu manusiawi aja. Biasa. Karena saya di sekolah kan beasiswa super semar saya. Istri saya juga begitu, jadi nggak ada masalah kan. Secara manusiawi kan. Tapi selama Pak Harto berkuasa kan saya tidak pernah meminta satu jabatan apapun. Yang harusnya saya dapat kalau mau kan. Apakah jabatan jadi duta besar atau jadi nggak ada, saya itu nggak pernah dari dulu. Saya itu tetap Tengku Zulkarnain seorang guru. Seorang seniman kan gitu. Tapi ceritanya gimana Pak Ustadz Tengku bisa dekat dengan keluarga Pak Harto atau keluarga Cendana? Ya Pak Harto perlu guru, itu aja. Perlu guru tahun? Perlu guru. Tahun 97 atau 96 gitu, perlu guru. Oh, bahwa waktu itu menjelang akhir jabatannya ya? Iya, jadi perlu guru. Oh ya, memang waktu itu kan politik Islam agak Pak Harto sudah balik ke Islam. Agak nguat awalnya. Pak Harto sudah balik ke Islam. Adanya ICMI gitu kan. Dan Pak Harto 10 tahun terakhir kan sudah Islami, udah mukul beduk, udah pakai gelar Haji Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga Siti Hartinah. Fatimah Soeharto udah ganti nama segala macam ya. Kalau itu sudahlah oke. Dan kemudian tiba-tiba kok Ustadz yang bisa direkomendasikan menjadi guru Pak Harto? Pak Harto kan punya feeling juga, dia lihat orang-orang yang... Enggak, maksudnya siapa yang menghubungi Ustadz waktu itu? Waktu itu yang meminta saya itu Pak Jenderal Hartono.
Oh, Jenderal Hartono KSAD ya? Nah, waktu itu beliau dengar saya khutbah di Masjid Agung, sangat keras dan lurus, ya kayak gitu ya, nggak berubah saya dari zaman dulu sampai sekarang gitu aja. Itu Pak Hartono heran itu, ini orang lurus banget gitu, ya nggak takut lah gitu. Oh, kalau salah ya salah gitu. Ternyata Pak Harto suka dengan orang-orang yang seperti itu. Artinya kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, tapi jangan lain di depan, lain di belakang tuh Pak Harto nggak suka. Dari situ aja. Jadi saya membantah itu kalau saya disusupkan ke MUI untuk menghajar atau menyerang Pak Jokowi itu keliru. Sebab saya tahun 1999 itu sudah pengurus MUI pusat. Ya kan? Apa hubungannya dengan Pak Jokowi tahun 1999? Pak Jokowi di mana? Masih nyerut kayu dia, kan gitu kan. Nah, terus saya tahun 2010 tuh sudah jadi wakil sekjen. Sudah 10 tahun saya wakil sekjen. Tahun 2010 Pak Jokowi di mana? Sekarang wakil sekjen masih? Masih wakil sekjen saya. Bukannya mau diganti katanya? Ya kan nanti kan setelah Munas. Munasnya kapan? 25 November. Tapi katanya Tengku Zul termasuk yang ditarget agar tidak jadi lagi pengurus MUI. Iya, makanya saya heran gitu. Kok Pak Harto dulu membentuk MUI, beliau nggak campur-campur urusan itu. Buktinya Buya Hamka jadi ketua umum. Padahal Buya Hamka kan orang yang tidak bisa dibeli gitu. Nah, kan, kok sekarang mau ditukar-tukar, ini ada apa? Tapi ada kesan memang MUI sekarang itu seperti oposannya pemerintah. Nah, tapi kan kita itu kan himayatul ummah. Membela kepentingan rakyat. Dan shodiqul a'immah, artinya sahabat bagi pemerintah. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan, namanya sahabat. Kalau sahabat kita salah kita bilang benar, kan kita menjerumuskan dia ke dalam jurang. Sikapnya seperti itu gitu. Dan kita ini kan sejak zaman Kiai Haji Ali Yafi itu dikatakan MUI itu adalah khadimul ummah, bukan khadimul a'immah. Jadi kita itu pelayan umat, bukan pelayan pemerintah. Itu sikap itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuman karena penyampaiannya waktu itu kan belum ada medsos. Jadi kan jarang ada beritanya. Paling-paling lewat TV berapa lah, mungkin setahun cuma 5-6 kali aja. Kalau sekarang kan medsos sudah ada setiap hari, orang bisa uploadnya, mengekspos dan sebagainya. Itu yang menyenangkan tadi. Kalau yang menyedihkan apa di medsos? Yang menyedihkan? Yang menyedihkan bagi saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau dimaki-maki, mau apa, saya nggak peduli. Karena ada makian yang sangat berkesan bagi Tengku. Saya satu hal yang tidak bisa saya terima itu kalau ibu saya dimaki atau istri saya. Itu orang bisa saya cari. Pernah saya marah sekali. Pernah satu orang, dua orang? Ada 1-2 orang tuh. Kau di mana kita jumpa? Di Monas, di simpang bundaran HI. Saya datangi terus saya sudah di bundaran HI, di mana kamu? Ternyata dia orang dari Semarang. Dan dia di Semarang? Cina Semarang, orang Cina. Jadi dicari sama kawan-kawan, ternyata Cina Semarang. Nah, yang kedua begitu juga menghina istri saya, dibilang seorang pelacur. Saya bilang kalau kau nggak cabut 1 kali 24 jam ini ucapanmu ini, saya adukan ke polisi atau saya cari. Tapi 2 jam kemudian dia cabut. Dia minta maaf. Saya tidak boleh diganggu itu. Dua hal itu. Waktu di video awal bahkan Ustadz bilang saya terekam. SMP, SD ya, saya kelas 3. Anak kelas 5 SD menghina ibu saya. Sambil menangis saya bilang jangan hina ibu saya. Dia menghina tambah banyak depan orang banyak ya, kawan-kawan sekolah juga. Saya lepas sendal saya pukul ke wajahnya itu. 2 minggu berbekas itu. Tapak sepal sendal saya itu. Kena ke matanya itu, merah matanya itu seperti ada darah. Saya sudah bilang jangan ganggu ibu saya. Waktu itu Tengku kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, anak kelas 5? Besar, saya pukul. Dan sejak itu seluruh satu sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tahu tuh. Tengku Zulkarnain itu silakan kamu buat apa aja, tapi ibunya jangan coba-coba. Itu no wonder ya. Tapi apa ayat atau pesan yang melatar belakang itu? Apa yang Tengku sangat ingat? Khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Sedangkan istri itu kalah dengan ibu. Kalau saya wafat, istri saya itu dapat harta warisan itu cuma 1/8.
Allah memberikan kepada ibu saya itu 1/6. Oke. Bagi saya itu sangat berkesan. Jadi yang paling berharga di dunia ini ibu. Kata Nabi, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasul? Ibumu. Kemudian ibu. Kemudian ibu. Kemudian bapakmu. Jadi nomor 1 ibu. Nomor 2 istri. Siapa yang melindungi istri saya kalau nggak saya? Jadi 2 ini jangan coba-coba. Yang ketiga tentu saudara perempuan saya dan anak perempuan saya. Nah, tapi kan biasanya saudara saya, anak saya itu orang nggak menghinanya. Yang selalu orang hina itu ibu dengan istri saya. Jangan coba-coba. Saya pesankan di mana saja dengan tegas, jangan coba-coba menghina istri dan ibu saya. Itu jangan coba-coba. Pasti saya tekan. Tengku, terakhir ya. Saya lihat kalau lihat media sosial Tengku ya, komentar-komentar Tengku, concernnya selalu bicara soal PKI. Apa aja selalu. Memang iya, memang seyakin mana Tengku, tentu keyakinan dengan yang scientific ya, pendekatan approach. Seyakin mana sih bahwa komunisme atau PKI itu masih menjadi bahaya di Republik ini, sehingga Tengku berulang-ulang soal PKI dan lain sebagainya. Satu tokoh PKI, saya katakan tokoh karena menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu politisi itu ya? Ada politisi yang bangga dengan anak PKI. Dia bukunya lah ya, bukunya. Kalau dia PKI atau enggak nggak tahu, pokoknya buku dia itu Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia bilang apa? Ideologi tidak akan mati. Artinya ideologi PKI tetap hidup. Dan yang kedua katanya ada 20-an juta, 15-20 juta anak-anak PKI yang ideologinya belum berubah. Artinya kan di Indonesia ini ada 20 juta ini anak PKI yang ideologinya belum berubah menurut tokoh yang satu ini nih. Ini kan orang DPR RI. Kan kata-katanya kan harus disimak ini dengan baik. Dan terbukti memang kan waktu partai-partai ini dulu belum boleh anak-anak PKI ini memilih dengan bebas. Ada satu partai yang gurem 2%. Begitu anak PKI dibebaskan, dia naik 22%. Ya 20%-nya dari mana coba? Ayo, 20%-nya dari mana? Nah itu. Dan yang kedua begini, mereka selalu embuskan, nggak ada hubungannya lagi dengan PKI udah mati. Nyatanya kader-kader satu partai ada yang dikirim ke RRC belajar ke PKC Cina. Kan itu transparan. Kalau memang nggak mau sama PKI, ngapain anak-anak kader-kadernya dikirim ke Cina belajar dari partai PKC Cina? Apa yang mau diambil dari situ? Kalau mau mengambil kehebatan berpikir, Amerika ada, Eropa ada kok, Singapura ada banyak, Jepang banyak kok. Kenapa mesti ke Cina? PKC Cina. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga begini, kalau berjuang untuk ekonomi, Cina sendiri sudah kapitalis. Tapi berjuang dari jalur politik yang paling mudah untuk melakukan penekanan terhadap rakyat itu cuma komunis. Kalau kapitalis liberalis nggak berani, dia kayak Amerika, ya nggak berani menekan rakyatnya. Tapi kalau komunis berani. Jadi yang saya khawatirkan itu akan muncul satu kebijaksanaan politik di Indonesia itu yang pendekatan politiknya pendekatan komunis, main tekan, main atur. Ekonominya liberal. Kapitalis. Liberal kapitalis. Yang menghancurkan, menyedot semua kekayaan Indonesia itu untuk kepentingan partai dan pribadinya. Ini lebih bahaya dari Republik Rakyat Cina. Makanya saya ini mesti diberikan pencerahan kepada masyarakat akan bahayanya ini. Pertanyaan terakhir ya, Ustadz ya, walaupun berkali-kali saya tanyakan ini. Kenapa Ustadz hampir tidak pernah memuji pemerintahan Jokowi? Selalu saja mengkritik. Luar biasa. Saya pun sudah nanya juga sama orang yang mengkritik saya. Misalnya di Instagram atau di Twitter. Anda kenapa selalu termasuk Kapitra kemarin terakhir Kapitra Ampera di ILC, Indonesia Lawyers Club? Belum, di Kabar Petang. Oh, Kabar Petang. Kamu ini semua yang dibikin pemerintah sama kamu semuanya jelek. Nah, saya jawab di Twitter, di Instagram sama Kapitra, saya bilang, tolong sebutkan 3 saja. Masa banyak-banyak. 3 saja. Perbuatan Pak Jokowi selama 6 tahun ini yang menurut mereka baik untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 3 saja. 1, pembangunan infrastruktur. Mana? Yang mana?
Kalau jalan tol kan bukan infrastruktur, bayar kok. Kalau pelabuhan oke. Ya. Nah, kalau jalan kampung, jalan biasa oke. Ya. Jalan Pantura aja nggak bagus-bagus sampai sekarang kok. Itu jalan Pantura itu setiap hari ada aja yang rusak. Itu proyek terlama di dunia saya bilang. Ya, ada 3 proyek paling lama di dunia. Yang nomor 3 itu piramid. Itu 800 tahun baru jadi. 800 tahun, ya. Yang kedua adalah tembok Cina. Itu nomor 2 paling lama, 2000 tahun baru jadi. 2000 tahun. Yang ketiga Jalan Raya Pantura. Iya, berapa tahun? Itu sangkakala ditiup baru jadi. Ini kan, ini. Nah, seperti ini nih gaya Ustadz Tengku ya. Iya. Artinya kalau ada orang Jawa itu bilang ada belingnya, ada nakalnya, ada. Itu memang watak asli ya, dasar itu. Dari kecil sekarang begini, dibangunlah misalnya Bandara Udara Kertajati, nganggur, duit sudah ratusan miliar, hasilnya nggak ada. Coba sekarang coba apa yang dibangun kalau infrastruktur katakan sekian ratus miliar, terus keuntungan kepada ekonomi rakyat atau apakah yang terbangkitkan? Dah. Dibangun lembaga apa? Jangan saya yang menjawabnya, yang jawabnya harus juru bicara presiden. Ya, silakan. Listrik misalnya. Iya. Mau dibangun 35.000 megawatt, mudah dibangun, ternyata nggak terjual. Listrik yang sudah dihasilkan mau dijual nggak ada yang beli. Artinya apa? Kan proyek negara jadi nganggur begitu. Nah, terus saya tanya, 3 lah sebut. 3 kebaikan yang dibuat Pak Jokowi untuk bangsa dan negara ya. Yang bagus itu 3 aja, biar saya upload. Biar saya upload di Twitter, pokoknya saya siarkan lah. Saya upload di Instagram dan saya akan ceramahkan. Pak Jokowi punya 3 kelebihan. Kalau memang mau saya lihat kelebihannya, tapi kan tunjukkan dong sama saya dulu. 3 ini akan saya istiharkan kemana-mana. Saya dengan ini menyatakan Pak Jokowi memang hebat, ada 3 kelebihannya saya akan sebut. Coba Bung Rafli coba sebutkan 3 aja misalnya yang harus kita apresiasi. Karena saya bukan juru bicara presiden, saya nggak bisa menyebutkannya. Kalau saya udah saya cari-cari nggak nemu. Saya cari-cari nggak nemu saya. Baru-baru ini Presiden Jokowi mengecam Macron, mengatakan mengaitkan Islam dengan terorisme. Saya tulis, saya bicara di ILC. Saya bicara di ILC, bahasanya baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan jangan salah besar orang yang mengkaitkan Islam dengan terorisme. Kan saya beri apresiasi di ILC. Iya. Saya beri cuman orang mungkin nggak nyambung aja gitu kan. Kalau memang itu hal yang walaupun terlambat, lebih duluan ormas mengecam, termasuk MUI udah tulis surat duluan. Tapi kita apresiasi itu. Bahkan di ILC berapa juta orang yang nonton. Silakan dibuka aja, saya katakan itu. Beliau mengecam dan saya mendukung pengecaman. Ustadz, sejauh ini Ustadz pernah dilaporkan ke polisi karena undang-undang ITE? Pernah waktu peristiwa tweet saya tentang 7 kontainer, saya diadukan ke polisi. Oh, diadukan, tapi tidak sempat dipanggil? Tidak, karena waktu saya dihubungi oleh petinggi Mabes Polri, menelpon saya, Pak Ustadz ini, bahkan waktu itu katanya menurut Detikcom, Pak Ma'ruf Amin sudah setuju saya diperiksa. Karena kalau memang Pak Ma'ruf waktu itu masih ketua umum MUI. Saya tidak menghalangi kalau memang melanggar undang-undang, silakan gitu ya. Ucapannya beliau begitu. Dan saya tidak menyalahkan beliau, memang harus begitu sikapnya. Tapi saya bilang waktu itu saya siap untuk diperiksa kapan saja. Tapi kata beliau itu bilang begini, Anda melanggar undang-undang ITE Pak Tengku. Di mana? Kan saya nanya. Menurut berita Kompas ada 7 kontainer surat dari Cina, surat suara, sudah tercoblos. Menurut berita Kompas, karena saya lihat jam 4 sore itu. Kemudian saya bilang, benarkah ada 7 kontainer ini, pakai tanda tanya. Saya bilang gini, 7 kontainer sudah tercoblos. Kalau memang ini maka begini, kan tanda tanya. Terus kata kawan saya itu bilang begini, kami sudah tanya ahli linguistik dari UI, bahwasanya ini Bapak nggak bertanya. Karena kalau bertanya itu mesti ada 6W, why, when, what gitu kan, dengan 1H, how, kenapa? 5W 1H. Ternyata Anda nggak ada nanya gitu kan. Saya bilang, itu kata pakar
linguistik, jadi Bapak mungkin akan saya panggil. Ini cuma pemberitahuan supaya Bapak bersiap-siap. Saya bilang, Anda polisi? Saya bilang. Oh, saya polisi Pak, masa Bapak nggak kenal saya? Lah, kan saya nggak nanya, adakah Anda seorang polisi? Anda polisi, istri Anda perempuan dong, masa bencong. Anak Anda sekolah anak saya. Lah, saya nggak pakai why, nggak pakai won, nggak pakai when, nggak pakai how. Kok Anda bilang itu bukan pertanyaan? Lalu dia bilang, oh kalau begitu kami pikirkan kembali. Ya silakan aja. Dan nggak jadi dipanggil. Nggak jadi dipanggil. Jadi dipanggil aja nggak pernah, apalagi jadi tersangka ya? Ya gimana, orang kita nggak salah menurut linguistik kan nggak salah gitu. Nah, ini kelebihannya Ustadz Tengku, walaupun sering nyindir, kadang-kadang sarkastik, karena ahli linguistik dia tahu. Tengku, terakhir mungkin ada yang ingin Tengku sampaikan, kesempatan terakhir ini. Makasih saya sebelumnya. Saya ingin generasi muda kita, terutama yang Islam walaupun tidak Islam, kita itu harus mempunyai sikap yang konsisten. Kalau kita mau negeri ini maju, kita harus punya satu sikap bagaimana memajukannya itu. Kemudian jangan bisa dibeli. Kalau sudah bisa dibeli, konsisten, tidak bisa dibeli. Nah, karena gini, penjajah Belanda itu dulu bisa bertahan di sini sampai lama karena banyak orang-orang Indonesia yang bisa dibeli. Sehingga kalau kita lihat tentara Marsosi, 50 tentara Marsosi, bulenya cuma 5 orang. Yang 45 lagi orang kita, bunuhin orang kita. Oh, itu Marsosi itu ya? Apa? Tentara Belanda. Tentara Belanda ya? Yang paling hebat itu. Iya, Marsosi ya. Jadi pertama sikap punya konsisten kita. Konsisten, tidak. Kedua, jangan bisa dibeli. Jangan bisa dibeli. Yang ketiga, seringlah berkompromi. Malah berkompromi. Berkompromi itu maksudnya berdiskusi. Jangan kita merasa betul sendiri. Kalau kita berdiskusi, kita bisa berkompromi. Kalau memang kita salah, akui aja salah. Musyawarah. Kita kemudian menukarnya. Karena begini, jangan lihat orang yang ngomong, dengar apa yang dia bilang. Ali bin Abi Thalib itu ya. Kadang-kadang orang yang masih bau kencur dalam politik. Tapi ketika dia berdiskusi dengan kita, tiba-tiba dia berikan satu ide yang mematahkan pendapat kita, ya kita boleh kompromi dengan itu. Tapi konsistennya, bukan karena dibayar, bukan karena mau dapat kedudukan. Konsistennya adalah demi kebaikan Indonesia ke depan. Berubah nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi 3 itu ya. 1 konsisten, 2 jangan dibeli. Kedua jangan dibeli, dan ketiga mau mendengarkan. Orang lain. Walaupun yang mengatakan itu anak kemarin sore, kalau benar yang dikatakannya, apa sih salahnya mengakui kebenaran itu? Seperti Nokia. Ketika anak-anak muda mengatakan Nokia harus begini, inovasi begini, nggak mau dengar dia. Orang-orang yang tua nggak mau dengar. Kamu gimana? Kamu kencur kamu kerja baru di sini. Kami yang bikin Nokia ini besar. Kemudian inovasi itu tidak didengar, diambil oleh Samsung, dia habis. Tutup dia. Pertama BlackBerry dulu. BlackBerry. Setelah itu baru Android. Karena tidak mau dengar kan. Padahal kan anak-anak muda itu dia punya kemampuan visi ke depan. Kalau di Jepang lain, Jepang itu kan memang urut jagung dia. Tapi yang di muda-muda di bawah ini, mereka pakai, cuman manajemennya tetap dia. Lu mau jadi manajemen nanti kalau gua udah mati, otomatis. Tapi pikirannya tetap diadopsi. Nah, di Indonesia kelemahannya itu, gua pemimpin, lu mau ngatur-ngatur. Lu kalau mau ngatur, ntar kalau gua udah mati, di sini baru. Ini sangat berbahaya. Jadi cenderung feodal ya. Nggak boleh. Ya Tengku, terima kasih banyak ya. Sudah menjadi tamu RH Channel lagi. Mudah-mudahan Tengku Zulkarnain Official makin booming, juga Sang Guru Official ya makin booming. Sobat RH sekalian, tadi itu bincang-bincang kita dengan Tengku Zulkarnain. Banyak yang sudah disampaikan, dan pesan terakhir itu 3 hal ya. 1, harus konsisten. Kedua, jangan dibeli. Yang ketiga, mendengarkan orang lain. Berdiskusilah ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diubur pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.